Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa ni'matillah wa la haula wa la quwata illa billah amma ba'du. Pada kesempatan hari ini kita berjumpa lagi di Haki Talk episode kedua. Pada kesempatan kali ini kita kedatangan bintang tamu yang tidak asing bagi kita. Siapa dia? Yakni Cak Taufik Musa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana Cak, kabar sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Amin. Kesehariannya sedang apa ini Cak? Ya kesehariannya lagi berkutat di Hikmah aja, ngurus Hikmah yang lagi mau ada beberapa event yang harus digarap sama Hikmah. Masya Allah. Jadi kita lagi fokus Mempersiapkan aja. Mempersiapkan, ngarang-ngarahin aja sih. Ngarahin ya. Memang Cak Musa ini teman-teman semua ya, kita perlu ketahui Cak Musa ini beliau di UKM Hikmah atau di Kepengurusan Hikmah, beliau ini sebagai wakil ketua. Nah, sebelum kita lebih lanjut mengetahui beliau sebagai ketua, boleh kita mendengarkan cerita sedikit Cak Musa dari kecil hingga sampai saat ini. Mungkin kan Cak Musa kan, kalau saya ketahui lah, saya searching di Google. Cak Musa ini adalah salah satu alumni dari Pondok Pesantren Darul Ulum Jombang kalau tidak salah ya. Nah, Masya Allah, itu pondok pesantren yang familiar kalau saya di Sumatera. Karena kitab-kitab syairnya, karena terkenal dengan santri-santrinya yang santun dan ahli bahasa Jawa. Karena saya sedikit juga Cak belajar bahasa Jawa juga. iya. Bismillahi ngawiti ngacengsun. Ya gitu-gitulah dulu di pondok kita gara-gara nggak bisa ngaji dulu. Mesin pondok itu orang tua. Sama kita juga belum bisa ngaji Bang, sebenarnya Bang. Mungkin bisa diceritakan sedikit. Oke, masa kecil saya besar di Jawa Tengah. Ya, saya lahir di Grobogan. 28 Oktober 1998. Saya besar di kampung halaman ibu saya. Ibu saya asli Grobogan dan bapak saya asli Semarang. Jawa Tengah juga ya? Iya, sama-sama Jawa Tengah. Ibu kota. Iya, karena saya hidup di lingkungan ibu saya yang notabene ya bisa dikatakan agamisnya kuat. Seperti itu, bisa dikatakan agamisnya kuat. Karena kakek kami bahasanya ya sesepuhnya kampung. Jadi itu. Tokoh ya, tokoh agama di kampung. Jadi agamanya lingkup agamanya kuat. Jadi dididik dari kecil gimana caranya, yang penting kamu tuh bisa ngaji, kamu bisa tahu ilmu agama meskipun dasar-dasar seperti itu. Itu kecil saya seperti itu. Nah, saya sekolah di TK itu angkatan pertama saya. Di TK yang Cak Musa masuk itu angkatan pertama? Iya, saya waktu itu TK angkatan pertama. Dan gurunya juga lagi, bahasa kita gurunya lagi baru lulus dari kuliah. Itu langsung mengajar di TK. Langsung ngajar. Dan TK itu kita masih sekolahnya masih ngontrak. Masih ngontrak sekolahnya. Sekolahnya masih ngontrak, dan tanahnya itu dia bukan lagi keramik atau apa. Masih tanah biasa tapi gitu. Batu kuning gitu. Batu kuning. Ya, batu kuning. Belum pernah lihat saya sih. Ya, mungkin kalau teman-teman pernah lihat batu, ya batu itu bisa gampang hancur, dia batunya batu kuning. Benar. Dan lucunya itu kalau kita sekolah, meskipun kita udah rapi-rapi nih, Bang, kita udah rapi-rapi, sekolah TK, berangkat, pulang-pulang itu pasti kulit, kaki, tangan. Kalau bahasa Jawanya tuh busi, itu apa namanya kalau di sini? Kayak kalau kita gini itu kayak ada warna putihnya gitu ya? Iya. Itu saking karena debu ini. Dari debunya. Debunya itu. Nah, itu waktu itu kita TK angkatan pertama. Kemudian kita lanjut SD, setelah dasar SDN 2 Negeri Karanggendang waktu itu. Nah, setelah itu kita lanjut ke MTS Al-Islah. Nah, di sana MTS SMP lah ya. SMP. Jadi masuk ke MTS Al-Islah, yang mana MTS Al-Islah ini juga termasuk sekolah
yang baru merintis di situ. Itu cabangnya bahasanya. Cabangnya. Jadi cabangnya. udah TK angkatan pertama, ini TK pun angkatan pertama juga di MTS. Ini angkatan baru lah bahasanya. Angkatan baru. Baru cuman memang masih masa-masa awal. Kita angkatan keempat kalau nggak ketiga. Jadi baru 4 tahun berjalan 4 tahun berjalan atau 3 tahun berjalan baru kita masuk situ. Cuman memang tanahnya udah berubah, udah diganti dengan paving-paving sedikit rapi lah. Tapi statusnya tetap masih ngontrak. Masih ngontrak juga. Iya. Ya masih ngontrak. Jadi saya sekolah di situ, di gedung itu 3 sekolah. 1 sekolah TK, 2 sekolah sanawiyah dan aliyah. 3 sekolah madrasah diniyah, sekolah Arab. Jadi seharian pakai bahasa Arab diniyah itu? Enggak, jadi kalau diniyah itu bahasanya kita ngaji, kita sekolah. Benar. Seperti kayak sekolah SD, cuman dia khusus agama. Oh, khusus pelajaran agama. Ya paling yang dipelajari nahwu, sorob, iqlal, imla, tarikh dan segala macam yang tulisannya Arab, pegon Arab. Jadi kita bisa baca tulisan Arab yang pegon Jawa atau pegon Sunda atau pegon apa dari situ kita. Jadi ya sedikit paham lah kalau perlu baca segala macam. Bahasa tulisan bahasa Arab yang gundul-gundul tuh udah bisa jadi Anda. Iya, kalau tulisannya pegon kita bisa, kalau bahasa Arab yang itu kita belum terlalu bisa. Jadi itu kita sekolahnya masih ngontrak, gedungnya masih ngontrak karena emang angkatan baru-baru pertama angkatan keempat. Ya saya juga nggak ngira bahwasanya kita akan sekolah di gedung yang sama untuk 3 tahun. Oh, jadi MTS Sanawiyah, MI, SD ya? Bukan. Oh, Sanawiyah, Madrasah Diniyah, TK. Jadi dari TK sampai ke Madrasah Sanawiyah di situ gedungnya. Di situ. Cuman kalau SD beda. Karena SD-nya SD negeri. SD negeri jadi beda. Sudah di fasilitas negara. Seperti itu. Nah, kemudian setelah dari Sanawiyah kita beranjak ke Jawa Timur waktu itu dengan modal nekat ya waktu itu, dengan modal nekat yang mana sebenarnya kita pengen mondok ya kan, dari dulu pengen mondok, dari lulus SD 2011 ya kalau nggak salah 2011 2012 lah kita pengen mondok, cuman ya karena ada sekolah baru ini yang menjanjikan fasilitas yang menjanjikan fasilitas gratis ya kan, kita gratis seragam, gratis apa kalau kita tuh studi banding atau studi tour. Ya, studi banding, studi tour lah kalau kita ya. Malah kita studi tour dibiayain, malah dikasih uang saku. Oh, dikasih uang saku. Iya, itu bahasanya ya marketing untuk sekolah itu. Jadi biar banyak dulu siswa-siswinya, nanti baru berbayar mungkin. Namanya juga merintis ya kan. Jadi sekolah itu kita gratis, cuma bayar LKS aja. Oh iya, LKS. Waktu itu seperti buku itu. cetak yang tipis ya. Iya. Tapi besar ya. Yang ada evaluasi. Iya. Habis itu. Nah itu dari situ kita berkeinginan mondok, kita bilang ke orang tua, Pak, Bu, saya pengen mondok. Terus mondok di mana? Kata ibu. Mondok di Jawa Timur. Mondok, pokoknya mondok lah Bu lah kata. Dari Jawa Tengah ke Jawa Timur, itu udah beda provinsi. Ya beda provinsi kan gitu. Padahal sebenarnya pondok yang dari Jawa Timur tuh mahal-mahal. Ya, karena banyak pondok-pondok terkenal ya. Iya, karena satu terkenal. Irboyo, terus Darussalam, Tebu Ireng, Nanyar, Tambak Beras, itu apa? Sebenarnya pondoknya itu sebenarnya mahal-mahal. Bahasanya kalau kita bayar pondok nih, bayar kuliah, itu mahalan di pondok. Gitu. Itu belum sekolahnya, sekolah di pondoknya. Masih pondoknya aja. Pondoknya aja. Belum sekolahnya, belum biaya sehari-hari. Biaya sehari-hari. Maan. Iya kan? Duit. Itu. Jadi kalau dipikirkan kita nggak nyampe mikir ke situ, ya kan? Cuman karena nekat itu, kebetulan waktu itu paman lagi bahasanya nengok nenek, ya kan? Nengok nenek terus karena beliau tahu karena saya pengen mondok, beliau bilang kalau kamu pengen mondok besok ikut saya. Jadi besok, doanya detik itu juga terkabul gitu ya? Ya
itu kehendak Allah Subhanahu wa taala ya, jadi kita Masya nggak Allah. ini. Besok ikut saya gitu. Nah, terus saya bilang, "Mak, saya pengen ikut aja gitu." Terus nanti kamu di sana gimana? Udah kamu pengen ikut aja. Kata saya begitu sama ibu saya. Lu masih SMA udah berani ngomong seperti itu? Itu lulus sanawiyah. Oh, lu senawiyah, belum ke SMA ya? Belum. Lulus sanawiyah, bilang seperti itu ya. Akhirnya ibu saya yang ngasih bekal lah, paling enggak uang saku, kalau nggak salah 200.000 atau 250.000 gitu. Nah kita berangkat sampai sana seminggu nginep di Tempat Paman itu kita masih ngontrak juga. Tempat Paman itu masih ngontrak sebenarnya. Ngontrak. Iya, Tempat Paman gitu masih ngontrak. Dan kebetulan di Tempat Paman itu dekat musola. Dekat musola yang mana ya mungkin kita pernah cerita teman-teman yang lain, maksudnya sebenarnya dalam hati saya itu kalau lihat musola atau masjid itu bawaannya pengen gimana sih caranya pengen azan di situ. Gitu, itu dari dulu sebenarnya rasanya kayak gitu. Jadi sebuah panggilan jiwa untuk selalu ada di masjid dan di musola gitu. Ya kurang paham kalau itu bahasanya ya kepenginnya begitu. Benar-benar. Ada rasa kepingin di situ. Entah timbul dari hati yang terdalam atau apa, tapi rasa pengennya seperti itu. Akhirnya kita sering azan di situ sampai orang sekampung itu kenal dengan nama Taufik Musa ini. Iya, kenal gitu. Nah, setelah jenjang seminggu di Tempat Paman, kita disowankan ke kiai, ke beliau, kiai saya yang sudah almarhum. Beliau bernama Kiai Haji Muhammad Dahlan Bisri bin Kiai Haji Hasan Bisri Khalil bin Kiai Haji Khalil Al-Juraimi. Seperti itu. Nah, kita disowankan ke beliau ini pengasuh asrama putri. Asrama putri. Jadi pengasuh asrama putri. Jadi kita disowankan yang mana kita ini kan laki-laki. Benar. Tapi dia berada di asrama putri. Kan bertanya-tanya kita. Iya. Kok banyak perempuan di sini kataku kan dalam hati. Bingung. Terus ini aku ngajinya gimana kan gitu. Masa mau di sini di tempat ini? Iya kan. Nah dari situ, oh ternyata aku disowanin untuk jadi abdi dalam. Abdi dalam. Iya. Apa itu abdi dalam itu? Abdi dalam itu kalau di keraton itu bahasanya ya pelayannya sultan. Pelayannya keluarga kerajaan. Pelayannya seperti itu. Kalau abdi dalam pesantren ya berarti otomatis kita pelayannya kiai. Pelayannya punyai, pelayannya keluarga dalam. Jadi secara tidak langsung itu sebuah penghormatan bagi Anda ini, Cak ya. Ya, karena dipercaya untuk menjadi abdi dalam kiai. Di satu sisi ya emang masih bingung. Karena kan memang dari awal kita nih pengen mondok nih ya kan. Iya benar. Tapi kok mondok begini kan gitu. Jadi pertanyaan awalnya. Cuman setelah beberapa waktu di situ lihat dari respon teman-teman sesama santri, bahwasanya sesama santri ini banyak ya dari teman-teman bilang pengen seperti kayak saya. Iya, karena nggak semua orang bisa. Iya kan. Kalau menurut saya. Pengen kayak saya jadi abdi dalam. Seperti itu. Ya namanya orang luar kalau lihat orang dalam seperti itu. Ibarat kita kalau lihat anak-anak pondok nih bahasanya kita pengen mondok. Pengen nih. Yang ngeliatnya kayak alim, iya terus kan? Kayak ngaji terus tiap hari gitu. Tapi kalau kita ada di pondok kayak kita pengen kayak orang luar nih, bebas gitu kan. Ya. Karena ada kekangan dari pondok itu biasanya bahasanya begitu. Benar. Itu jadi bahasanya kalau hidup ini kan saling pandang. Yang di luar pandang yang di dalam pengen. Seperti itu. Jadi kerjaan saya waktu itu ya setiap pagi kita nyuci, setelah turun dari masjid habis subuh kita nyuci. Setelah itu jemur, terus sekolah sampai sore pulang nyapu habis itu udah maghrib ngaji. Tapi ngaji kita nggak ada gurunya waktu itu. Ngaji sendiri, murojaah sendiri. Jadi Anda nggak belajar ngaji di asrama pondoknya itu atau bagaimana? Enggak. Kita ngaji Quran ya, itu sendiri di kamar. Kita modalnya dari kampung. Modalnya apa dari yang dipelajari di kampung. Iya. Praktekkan sendiri karena ya alhamdulillah tadi di awal kita bilang bahwasannya
kita bersyukur hidup di keluarga ibu, kan bahasa gitu, yang atmosfer keagamaannya kental. Ya kita ngaji Quran biasa di kamar murojaah, terus Isya itu sebelum Isya kita ke masjid. Sebelum Isya kita ke masjid. Alhamdulillah waktu itu kita diamanahkan untuk megang waktu Isya, azan. Jadi setiap di pondok itu waktu Isya Anda yang azan, Cak? Ya. Jadi waktu Isya azan, jadi masjid itu kan biasanya ada pondok itu biasanya ada masjid induknya. Pasti ada masjid induk besar gitu. Nah, itu kita dipercaya untuk azan Isya di situ, khusus Isya aja. Gitu ya kan, khusus Isya aja. Ya itu berkah dari apa yang tadi saya pikirkan, bahwasanya setiap ada masjid atau apa gimana rasanya caranya bisa azan di situ. Nah, waktu itu sebelum saya jadi mau azan di situ, ini kita lihat bahwasanya lah kok setiap waktu ada yang azan, kan gitu. Iya, benar. Ini kapan kita pengen nyoba azan kan gitu kan. Jadi Anda tuh menunggu waktu kosong gitu, waktu ya, nggak ada azan. Gimana ini? Nah, terus akhirnya dapat waktu Kamis pas maghrib atau Senin pas maghrib. Biasanya kan santri-santri pada puasa. Buka puasa ya. Ya kan? Iya, benar. Kita udah nyelonong aja di situ. Pokoknya maghrib Senin sama maghrib Kamis enggak ada yang azan maghribnya. Benar. Kita langsung nyelonong untuk azan. Yes, sesekali lah pengen kan. Benar. Nah, karena sekali itu kita ya bahkan dilirik sama masjidnya, pengelola masjidnya, penanggung jawab muazzinnya. Jadi yang kebetulan yang azan ini dia udah lulus dari pondoknya. Ya, kita suruh gantiin beliau. Itu barokahnya di pondok seperti itu. Jadi ya apa ya, kalau uang 100.000 kalau di pondok itu banyak ya. Banyak sekali itu. Ya kan, banyak. Itu kita dapat dapat 1 bulan sekali. 1 bulan sekali. Dari pondok itu uang. Masya Allah. Bisaroh lah biasanya. Benar. Bisaroh 100.000 dari pondok. Itu belum ditambah dari dalam. Itu sekali biasanya dikasih uang sekali. Jadi saya di dalam di kiai, sama sekolah pun disekolahkan sama kiai. Terus ya uang saku dari masjid inilah, dari masjidnya, dari pondok seperti itu. Ya itu itu lika-liku di pondok kalau diceritakan yang panjang. Ini singkat itu saja. Bisa dibuat sebuah buku itu. Bisa dibuat perjalanan Taufik Musa di Pondok Pesantren Darul Ulum. Ya paling waktu itu kita ada julukannya kalau di pondok. Apa itu, Cak? Kalau ditanya misalkan asrama mana misalkan, kita jawabnya asrama Pemda. Oh, asrama Pemda. Emang dari pemerintah asrama? Pemuda dalam. Oh. Gitu. karena ente sendiri, Cak, yang di sana ya? Iya. Sebenarnya enggak sendiri sih, karena ada senior yang laki-laki. Benar. Tapi senior kita kan udah pada nikah. Udah pada nikah. Mungkin ke sana ngebantu kiainya untuk persiapan ngaji saja. Sekaligus kerja juga. Kerja juga. Dan beliau ini rata-rata dari Kebumen. Jadi karena sering kumpul sama beliau ini, kita bisa sedikit ngomong Kebumen lah, ngomong ngapak gitu kan. Ngomong ngapak. Padahal kita bahasanya juga nggak ngapak. Tapi seenggaknya tahu lah saya. Tahu. Seperti itu. Setelah udah lulus. Nah, di masa transisi kita lulus ini, lulus MA, kita sekolah di Madrasah Aliyah Unggulan Darul Ulum. Itu kita masa transisi nunggu pengumuman kelulusan. Sebelum pengumuman itu kita bimbang nih Bang Reza nih. Kita bimbang bahasanya ini kita kuliah atau ngapain nih? Apa tetap lanjut ngabdi? Apa tetap mau kemana gitu? Benar. Sebenarnya niat hati pengen jadi polisi awalnya, Bang. Polisi, Pak? Iya. Padahal kita dilihat dari box emang mantap. Nah, kita pengen jadi polisi waktu itu. Cuman ya kita telepon orang rumah. Waktu itu kita telepon kakak saya. Betul
kebetulan yang paham HP ya kakak saya, karena orang tua saya memang nggak paham HP. Saya telepon, rencana mau gimana, ditanya rencana mau gimana, mau kemana juga, rencana pengen daftar polisi. Terus kata kakak saya, pesan dari ibu saya nggak setuju punya anak polisi. Ya, Gitu. alasan apa tuh, Jo? Ya kalau orang-orang kampung kan pahamnya polisi itu ya nilang, Mila. ya kan. Aduh, Polisi itu banyak ini anak-anak hikmah yang sering ditilang. iya nggak tahu kalau itu. Kalau di pondok saya itu dulu ada kasusnya ketilang polisi, bayarnya pakai Ngaji. ngaji Yasin, Masya Ar-Rahman gitu, Waqiah, Lagi gitu. ya. Itu juga sebenarnya. Nah, jadi dari pemahaman orang kampung perihal polisi ini yang memang masih minim ya, Masih minim. pengetahuan tentang polisi, yang taunya ya Taunya kejelekannya saja. taunya kejelekannya aja. Ya mau nggak mau ya karena ridhonya orang tua udah kita nggak dapat. Iya, ridhonya Allah, ridhonya orang tua. Ya kita udah nggak dapat, nggak mungkin kita lanjutin. Benar. Terus kakak saya bilang, ya udah kamu kuliah aja dulu. Gitu. Karena beliau bilang gitu, ya udah saya cari kuliah, ya kan. Benar. Nah kebetulan waktu itu ada kampus expo kalau bahasa kita. Oh iya, di sekolah itu ya. Ya, kampus expo, kita ngobrol sama alumni, ketemulah UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Mana waktu itu kita ngobrol sama alumni Hikmah juga, Bang Imad, Bang Imaduddin Zeki. Kalau di sana itu dia panggilannya Mas Diwo. Mas Diwo. Ya. Itu Imaduddin Zeki dan Diwo itu sangat jauh. Itu bagaimana ceritanya? Diwo itu nama daerah dia. Oh, Diwo. Diwo. Ya, ada tanya itu Mas Diwo. Gitu. Jadi kita kenal itu dari beliau. Kita ngobrol-ngobrol kehidupan di sana tuh gimana Bang? Mas. Kalau kita panggilnya kan Mas. Mas. Dulu kita manggilnya Mas terus. Mas. Sekarang kayaknya enggak. Gitu ya. Lecak juga manggilnya beda lagi. Oh, beda lagi. Nah, dari situ beliau bilang di Jakarta lo nggak seperti apa yang orang pikirkan. Maksudnya seperti yang orang nggak pikirkan itu kehidupannya ya hampir sama kayak di pondok. Misalkan beli makanan di warteg sekian, paling bayar kosan sekian, segala macam. Kosan paling murah sekian, ini sekian. Kamu dengan kemampuanmu begitu, kamu bisa tinggal di tempat ini, tempat itu. Udah kan memang saya yakin, mau nggak mau angkat ya. Kita daftar di situ. Yakin Bismillah Kita daftar. Dari daftar itu kita udah yakin daftar UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Pas ditanya sama orang tua, sama kakak, ya. Jadinya kamu kuliah di mana? Di Jakarta, saya bilang. Otomatis orang kampung juga kaget ya kan. Kalau orang-orang kampung gitu. Ya sama mungkin saya di rumah juga mau kuliah di mana, di Jakarta. Ya Allah, di Jakarta itu macet, biayanya besar. Pokoknya udah pikirannya udah yang kayak gitu-gitu kalau saya dulu juga. Terus sama jadi kita. Pasti ditanya, ini kamu nanti kuliahnya gimana? Bayarnya berapa? Tinggalnya di mana? Makannya gimana? Iya. Itu udah ditanyain. Kalau kataku udah. Pokoknya kita yakin aja kataku. Kita yakin aja bahwasanya insya Allah kalau kata almarhum Kiai Haji Musta'in Romli, kalau nggak Kiai Haji Musta'in Romli, Kiai Haji Dimyati Romli, bahwasanya beliau pernah bilang alumni Pondok Pesantren Darul Ulum insya Allah jadi orang. Amin. Gitu. Kalau Kiai Haji Musta'in Romli pernah bilang, kalau nggak salah, alumni Pondok Pesantren Darul Ulum setelah lulus kok nggak jadi orang, berarti salah caramu mondok. Gitu. Jadi kembalikan lagi ke individu. Gimana caranya kita emang menelaah pesan-pesan beliau ini, gimana caranya kita juga bisa memotivasi diri kita untuk biar manfaat ke orang lain dan orang lain. Dan akhirnya kita daftar, kita lulus PAN, PTKIN, jurusan Sejarah Peradaban Islam, Fakultas Adab dan Humaniora. Dan otomatis kita kesini karena diajak Caimat juga kayaknya. Iya. Karena udah masuk UIN Caimat, karena Caimat alumni Hikmah juga, ditarik juga. Ya mungkin caranya emang agak unik ya, karena maksudnya
beliau ini nyeburin saya kan gitu, nyeburin. Dipaksa sedikit deh. Ya dipaksa sedikit, memang nggak mau kan gitu. Ya bahasnya waktu itu kita pengen nyenengin hati dia aja. Benar, waktu itu sebenarnya gitu. Nah udah ngebantu lah ya. Bantu, beliau pengen ini kita coba turutin. Beliau ngajak isi Google Form kan bahasanya Google Form. Iya, Google Form. Google Form waktu itu pendaftaran hikmah. Trik tahun 2018. Kataku, aku kalau suruh ngisi beginian malas. Udah disiin sama dia. Disiin sama dia, bayar 100.000 ya kalau nggak salah ya. Ya kalau ada zaman kita 100.000 ya. Bayar 100.000 kita terus dikasih tahu, udah kita daftarin nih, udah saya daftarin, kamu ini masuknya di selawat. Terus nanti datang ya ke tempat ini bawa uang sekian. Ya kita kadang-kadang ini ikut senior nih. Nggak mungkin lah senior nganterin adiknya ke jalan sesuatu kan. Dan akhirnya dia masuk hikmah, alhamdulillah luar biasa. Jadi berproses selama hampir 3 tahun ya gitu ya. Hampir 4 tahun. Hampir 4 tahun malahan. 4 tahun kalau kita jadi calon anggota, jadi, naik anggota. 2018 kita jadi anggota. Ya, masih calon. Jadi anggota. Jadi anggota. Ya benar-benar. 2019 kita pengurus. 2020 kita pengurus juga. Sekarang terakhir kita pengabdian. 2021. Semoga nih berjalan 4 bulan lagi saya. Ya itu semoga kita memberikan yang terbaik. Gak lebih dari 4 bulan malah kita ini. Malah kurang dari 4 bulan ya. 3,5 bahkan 3 ya. Rasa aja ya. Jadi itu mungkin perjalanan masa kecil sampai kuliah secara singkatnya seperti itu Bang Reza. Mungkin sebelum kita lanjut lagi kita ngopi dulu ya biar agak enak ya. Jadi sponsor kita hari ini dapat dari cangkir dari Haki Store ya. Jadi bagi teman-teman yang ingin beli cangkir unik ini hanya ada di Haki Store. Silahkan beli dan hubungi nomor tertera di bawah ini. Oke? Silahkan dulu kita.